Nama saya Lina Marito Napitupulu. Saya mahasiswa UT Palangkaraya. Saat ini saya mengajar di SD Swasta Bina Bangsa 03, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengajak seluruh guru agar menyediakan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga proses belajar mengajar bermakna dan menyenangkan. Adapun tutor mata kuliah Perspektif Pendidikan SD, Bapak Sapta Mupakat Purba MPD. Di pagi hari mentari bersinar cerah, burung berkicau riang di dahan. Olahraga rutin membuat tubuh sehat, menjaga semangat jauh dari keluhan. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Berikut ini adalah 11 langkah yang harus dilakukan guru
dalam mengembangkan bahan ajar. Langkah pertama adalah menelaah pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai setiap kompetensi yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan analisis mendalam tentang berbagai metode pengajaran, alat evaluasi, dan sumber daya yang akan digunakan untuk memastikan bahwa siswa dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Langkah kedua adalah melakukan survei berbagai literatur dan ahli bidang ilmu untuk mengetahui bahan ajar yang tersedia. Ini merupakan langkah penting dalam mengembangkan bahan ajar yang komprehensif dan relevan. Kita bisa mengidentifikasi sumber literatur yang kredibel dan berkualitas tinggi seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta bahan digital seperti e-book. Langkah yang ketiga adalah mempertimbangkan apakah akan mengadopsi atau mengadaptasi bahan ajar yang sudah tersedia. Mengadopsi atau mengadaptasi bahan yang sudah tersedia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh pendidik. Mengadopsi bahan ajar yang sudah ada berarti menggunakan materi yang telah disiapkan dan diuji oleh pihak lain tanpa melakukan perubahan besar. Namun bahan ajar yang diadopsi mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik dari siswa atau kurikulum lokal. Di sisi lain, mengadaptasi bahan ajar berarti melakukan modifikasi pada materi yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan konteks lokal, kebutuhan siswa, dan tujuan pembelajaran spesifik. Proses ini memungkinkan pendidik untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam mengemas materi ajar sesuai dengan karakteristik kelasnya. Langkah keempat adalah menentukan apakah materi baru perlu dirancang atau tidak. Ketika mempertimbangkan apakah materi baru perlu dikembangkan atau tidak, ada beberapa faktor penting yang harus dipikirkan. Yang pertama, relevansi dan kebutuhan. Apakah materi yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk tujuan yang diinginkan? Jika materi yang ada sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, maka merancang materi baru mungkin diperlukan. Ini bisa berarti materi baru yang lebih interaktif, lebih mudah dipahami, atau lebih menarik bagi peserta didik. Merancang materi baru memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Penting untuk menilai apakah yang dirancang ini sebanding dengan hasil yang diharapkan. Jika sumber daya terbatas, mungkin lebih bijaksana memperbaharui materi yang sudah ada daripada membuat yang benar-benar baru. Langkah kelima adalah menelaah hasil analisis tentang siswa dan masing-masing proses pembelajaran. Langkah keenam adalah menelaah hasil analisis konteks belajar dan asumsi tentang sumber belajar yang tersedia untuk mengembangkan bahan ajar. Analisis ini mencakup pemahaman mendalam tentang karakteristik siswa, kebutuhan belajar, lingkungan fisik, serta digital dan dinamika sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan memahami elemen-elemen ini, pengembangan bahan ajar dapat memastikan bahwa materi yang disusun tidak hanya menarik dan informatif, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi siswa. Langkah ketujuh adalah merancang dan menulis materi bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran dalam bentuk draft. Yang pertama dalam proses ini adalah memahami kebutuhan dan karakteristik siswa. Ini mencakup tingkat pengetahuan awal siswa, gaya belajar, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan karakteristik siswa akan membantu dalam merancang materi yang relevan dan efektif. Langkah ke-8 adalah menelaah setiap pertemuan pembelajaran untuk melihat kejelasan dan alur penyajian ide dari bahan ajar yang telah dikembangkan. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap materi yang disampaikan kepada peserta didik untuk memastikan bahwa setiap konsep dan informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan terstruktur dengan logis. Dengan menelaah secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang mungkin memerlukan penjelasan tambahan atau penyesuaian agar lebih mudah dipahami oleh semua siswa. Pertama-tama, penting untuk melihat apakah tujuan pembelajaran dari setiap pertemuan telah tercapai. Selanjutnya, alur penyajian ide harus diperhatikan dengan seksama. Pastikan bahwa materi disajikan secara bertahap dan logis, dimulai dari konsep dasar hingga konsep yang lebih kompleks. Selain itu, penggunaan berbagai metode pengajaran dan media pembelajaran juga perlu dievaluasi. Apakah metode yang digunakan sudah bervariasi dan sesuai dengan gaya belajar siswa? Apakah media yang digunakan seperti slide, presentasi, video, atau bahan bacaan mendukung penyampaian materi dengan efektif? Dengan melakukan penelaahan ini, pendidik dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas penyampaian ide, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Langkah ke-9 adalah membuat lembar kerja siswa. Lembar kerja yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melatih keterampilan baru. Dalam membuat lembar kerja siswa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui lembar kerja tersebut. Kedua, rancang lembar kerja dengan variasi aktivitas yang menarik. Ketiga, evaluasi dan revisi lembar kerja berdasarkan umpan balik dari siswa dan pengamatan Anda. Lembar kerja yang menarik dan bervariasi dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Langkah ke-10 adalah melakukan evaluasi bahan ajar yang sudah dikembangkan. Proses evaluasi ini biasanya melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dengan analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Tujuan ini harus jelas dan spesifik agar evaluasi dapat mengukur seberapa baik bahan ajar tersebut memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, penting untuk memeriksa apakah materi mencakup semua kompetensi yang ingin dicapai dan apakah disusun secara logis dan mudah dipahami oleh siswa.
Evaluasi juga melibatkan pengumpulan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan mungkin ahli materi pelajaran. Setelah umpan balik dikumpulkan, menganalisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi bahan ajar yang sistematis dan berkelanjutan akan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Langkah yang ke-11 adalah memperbaiki bahan ajar agar sesuai dengan evaluasi. Evaluasi memberikan umpan balik yang berharga mengenai kekuatan dan kelemahan bahan ajar yang digunakan. Dengan menganalisis hasil evaluasi, pengajar dapat mengidentifikasi yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengkaji ulang tujuan pembelajaran, materi, dan metode pengajaran yang diterapkan. Dengan demikian, bahan ajar akan selalu relevan dan efektif dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Demikian pemaparan saya terkait dalam mengembangkan bahan ajar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.